Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang Object Oriented Programming. Nah, sekarang akhirnya kita sampai ke kelas ya, teman-teman. Nah, kemarin kan kita sudah ngebahas seperti apa objek itu ya. Nah, sekarang waktunya kita akan mengenal kelas. Oke, jadi sederhananya kelas itu merupakan tempat yang dimana objek itu dilahirkan. Nah, jadi objek itu bisa lahir itu karena ada kelas, ya teman-teman. Nah, jadi eh, kelas itu merupakan tempat objek itu dibuat, gitu loh, ya kan? Nah, proses melahirkan objek disebut sebagai instansiasi, ya. Nah, jadi instansiasi itu adalah proses kita itu membuat sebuah objek, gitu loh, ya kan? Kita menentukan propertinya, metodenya, dan sebagainya, ya kan? Nah, itu disebut sebagai instansi. Nah, di dalam kelas itu harus ada yang namanya properti, tentunya ya, dan juga metode, ya. Nah, jadi ya kan eh, di dalam kelas itu ya, karena dia merupakan tempat yang dimana objek itu dibuat, maka tentunya properti dan metode itu harus ada, ya. Karena objek itu kan dia kan ada dua hal, ada properti, ada metode, ya kan. Nah, kedua itu pasti punya gitu loh, ya kan. Suatu objek itu pasti punya, ya kan. Maka eh, secara otomatis kelas yang menjadi tempat objek itu dibuat ya pasti harus ada properti dan juga metode gitu loh, ya kan. Dan oh iya, ada sedikit catatan nih teman-teman. Jadi ya kan kelas ini itu kan seperti yang kita tahu merupakan tempat yang dimana objek itu dilahirkan. Nah, objek yang dimaksud ya itu akan dibuat berdasarkan properti dan metode yang sudah kita tentukan dari awal. Nah, jadi saat kita mendefinisikan sebuah kelas, misalnya kita eh, menyiapkan dua properti ya, misalnya kita menyiapkan kelas gitu loh yang bernama buku. Nah, di dalam kelas buku ini kita menyediakan dua properti yaitu ketebalan buku ya kan dan juga jumlah halaman. Nah, maka secara otomatis objek yang akan dilahirkan pada kelas tersebut itu pasti propertinya seperti itu ya. Yaitu dua ya kan, yaitu eh, ini tadi ketebalan buku dan juga jumlah halaman. Nah, objeknya itu pasti seperti itu ya kan, propertinya ya kan, nggak bisa diubah gitu loh ya kan. Misal pengen nambahin ya kan, nambahin properti baru ya kan, yang nggak bisa gitu loh ya kan, kecuali kalau di dalam kelas itu ya kan kita memang menambahkan properti baru ya kan. Nah, gitu ya kan. Tapi kalau kita menambahkan properti ya kan hanya di satu objek saja itu ya nggak bisa ya kan. Karena emang kelas ini ya kan itu menyediakan properti dan metode secara default gitu loh ya kan. Nah, jadi ya kan misalnya ya kan kita eh, memiliki kelas yang bernama buku ya kan. Nah, propertinya udah kita tentukan ya kan tadi, apa aja tadi, ketebalan buku dan juga jumlah halaman. Tiba-tiba kita pengen membuat objek berupa mobil ya kan, nggak nyambung gitu loh ya kan. Nah, jadi secara otomatis ya kan kita itu harus objek yang dibuat pada kelas itu pasti akan mengikuti propertinya gitu loh ya kan. Makanya ya kan jangan sampai ya kan kita membuat objeknya itu nggak nyambung sama kelasnya ya kan. Ini kelasnya buku ya kan, propertinya udah kita tentukan ya kan, jumlah buku bukan jumlah buku eh, ketebalan buku dan juga jumlah halaman ya kan. Tapi kita membuat objek bernama mobil ya kan, misalnya ya kan, kira-kira nyambung nggak ya kan. Mobil ya kan, propertinya ya kan itu adalah ketebalan buku ya kan, dan juga eh, jumlah halaman ya kan, nggak nyambung gitu loh ya kan. Nah, jadi ya kan kalau kita pengen bikin objek mobil ya di kelas mobil gitu loh ya kan. Nah, kalau kita pengen bikin objek buku ya di kelas buku gitu loh ya kan. Nah, jadi harus nyambung ya kan. Nah, begitu juga ya kan saat kita memberi nilai pada properti ya kan, itu harus nyambung juga ya kan. Nah, ini aku lupa nih ya kan ngasih tahu di video sebelumnya ya kan. Jadi saat kita eh,
memberi nilai kepada sebuah properti ya kan, itu jangan lupa ya kan harus nyambung ya kan. Misalnya ya kan properti ketebalan buku ya kan, masa ya kan nilainya adalah hijau, kan nggak nyambung gitu loh ya kan. Ketebalan buku kok hijau gitu loh, apa-apaan gitu loh ya kan, nggak nyambung gitu loh ya kan. Terus juga ya kan sebaliknya ya kan, warna ya kan nilainya adalah 5 cm ya kan, apa-apaan gitu loh ya kan, nggak nyambung gitu loh ya kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan asal gitu memberi nilai kepada properti gitu loh ya kan. Nah, ini lupa aku sampaikan di video sebelumnya ya. Tapi it's okay ya kan, pembahasan kita masih belum terlalu jauh dari objek ya. Jadi nggak apa-apa ya, kita sampaikan sekarang aja. Oke, jadi setelah eh, setelah kita membahas tentang pengenalan kelas ya kan, tentu teman-teman sudah pada tahu ya kelas itu seperti apa ya. Nah, jadi ya kan misalnya ya kan, misalnya nih ya kan kita punya apa ya? Punya sebuah kelas nih ya kan. Misalnya bernama buku pemrograman dengan properti nama buku, bahasa pemrograman yang dipelajari, jumlah halaman ya kan. Nah, maka secara otomatis ya kan semua objek ya, semua objek yang kita buat di dalam kelas buku pemrograman itu propertinya pasti seperti ini ya. Nah, jadi ya kan setiap objek yang dilahirkan dari kelas yang sama akan memiliki properti dan metode yang sama ya kan. Nah, jadi sama-sama ada nama buku, sama-sama ada bahasa pemrograman yang dipelajari, sama-sama ada jumlah halaman ya kan. Pokoknya ya kan, hanya saja nilainya berbeda-beda ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi misalnya ya kan pemrograman itu kan luas ya kan, gak cuma tentang C++ atau Python, tapi juga ada HTML ya kan, ada CSS ya kan, pokoknya ya kan. Nah, jadi beda-beda dong ya kan. Masa ya kan semuanya harus C++ ya kan semuanya ya kan. Nah, jadi ya kan misalnya ya kan di sini ya kan nama bukunya ya kan, di objek pertama ya kan nama bukunya adalah pemrograman dasar C++. Nah, di objek yang kedua ya kan nama bukunya adalah pemrograman dasar Python ya kan. Nah, jadi yang beda itu cuma nilainya doang gitu loh ya kan, datanya doang yang beda ya kan, tapi propertinya sama ya kan. Nah, jadi ya kan seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya ya kan, pokoknya ya kan semua objek ya kan di dalam kelas yang sama ya kan itu memiliki properti dan metode yang sama ya. Nah, metodenya seperti ini ya kan, mengajarkan bahasa pemrograman, melatih kemampuan algoritmik ya kan. Nah, itu sama aja semuanya ya kan. Kita nggak bisa menambahkan ataupun mengurangkan gitu loh ya kan. Misal metode yang kedua ya kan pengen kita hapus gitu loh ya kan, nggak bisa gitu loh ya kan, kecuali kalau kita benar-benar menghapus metode yang kedua ini itu di dalam kelasnya gitu loh ya kan. Tapi kalau di dalam objeknya itu nggak bisa ya kan. Nah, jadi pokoknya gitulah ya teman-teman ya kan. Jadi ya kan bisa dikatakan ya kan yang kita sebutkan ya kan, nama buku, bahasa pemrograman yang dipelajari, jumlah halaman ya kan, itu semuanya kita apa ya, memberikan propertinya itu di dalam kelas. Makanya di sini kita nggak nyebutin ya kan nama bukunya apa, bahasa pemrograman yang dipelajari itu apa, jumlah halamannya itu apa ya kan, karena emang apa ya, kita mungkin analogikan seperti ini deh ya kan, biar teman-teman bisa nangkep ya, bisa nangkep apa sih yang aku omongin gitu loh dari tadi ya kan. Nah, jadi kita analogikan seperti ini. Nama buku, bahasa pemrograman yang dipelajari, jumlah halaman, itu semuanya seperti template ya. Seperti template-nya gitu loh ya kan. Nah, template ini ya kan itu emang defaultnya memang seperti ini sudah gitu loh ya kan. Tapi bisalah ya kan kita modifikasi dikit-dikit gitu loh ya kan. Nah, misalnya ya kan template di Canva ya kan, misalnya ya kan kita pengen menyiapkan PPT ya kan misalnya. Nah, templatenya emang warna hijau ya kan, ya udah ya kan, templatenya emang warna hijau, ya nggak bisa kita apa-apain lagi ya kan. Ya kan. Tapi ya kan setidaknya ya kan elemen-elemennya bisa kita ubah sedikit ya kan, kita geser ya kan dikit-dikit ya kan, pokoknya ya kan biar lebih rapi ya kan, pokoknya ya kan. Nah, gitu ya kan. Analoginya seperti itu. Jadi kayak apa ya, nama buku, bahasa pemrograman yang dipelajari, jumlah halaman, itu semua cuma template gitu loh ya kan. Makanya di sini aku nggak nyebutin berapa apa namanya nilainya gitu loh ya kan, karena emang template gitu loh ya kan.
Nah, jadi kalau kita menyebutkan properti dan metode di dalam sebuah kelas itu kita sama aja dengan menyebutkan template-nya gitu loh ya kan. Tapi kalau kita menyebutkan properti dan juga metode di dalam sebuah objek, barulah ya kan kita mengisi datanya ya kan, nama bukunya apa ya kan, bahasa pemrograman yang dipelajari apa, jumlah halamannya berapa ya kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi beda ya kan antara eh, mengisi properti dan metode di kelas dan juga di objek tuh beda ya teman-teman. Kalau di kelas itu cuma sekedar ngasih template gitu loh ya kan, ngasih template ya kan, gimana sih ya kan objek gambaran objek yang dibuat di dalam kelas ini tuh propertinya gimana, metodenya gimana ya kan. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ini cuma template ya teman-teman. Nah bukan jadi kayak cuma mentahannya doang gitu loh ya kan. Nah, bukan yang sudah jadi itu bukan gitu loh ya kan. Nah, setiap objek yang dilahirkan dari kelas tersebut pasti memiliki properti berupa nama buku, bahasa pemrograman yang dipelajari dan juga jumlah halamannya ya kan. Nah, gitu sama ya teman-teman ya kan. Semuanya sama ya kan, semua objek sama gitu loh ya kan. Nah, serta metode berupa mengajarkan bahasa pemrograman dan melatih kemampuan algoritmik. Tidak lebih, tidak kurang ya kan. Nah, pasti ada ya kan untuk properti ya kan, ketiga ini pasti ada di semua objek yang dilahirkan di kelas buku pemrograman. Nah, metodenya juga ada dua ini, kedua-duanya pasti ada gitu loh ya kan. Intinya nggak lebih, nggak juga kurang gitu loh ya kan. Nah, jadi ya kan yang berbeda ya kan, yang membedakan antara suatu objek dengan objek lainnya di dalam sebuah kelas yang sama itu cuma nilainya doang gitu loh ya kan. Nama bukunya pasti beda ya kan, bahasa pemrograman yang dipelajari pasti beda ya kan. Nah gitu-gitulah pokoknya, jadi cuma datanya doang ya kan, tapi secara template itu ya sama aja, mengikuti template yang sudah kita buat ya kan. Jadi saat kita membuat sebuah kelas ya kan, kita membuat template juga gitu loh, template properti, template metodenya gimana gitu ya kan. Nah lalu ya kan saat kita membuat objek ya kan, di dalam kelas tersebut baru kita ubah-ubah gitu loh datanya ya kan, nama bukunya kita ubah ya kan, yang awalnya kosong ya kan, nah templatenya kan emang kosong ya kan. Nah ya udah kita ubah jadi pemrograman dasar C++ misalnya ya kan. Terus juga bahasa pemrograman yang dipelajarinya awalnya kosong ya kan, karena cuma template ya kan, kita isi dengan C++ misalnya ya, pokoknya gitu-gitulah ya kan. Nah jadi ya kan kita akan mengisi data-data ini itu saat kita membuat objeknya ya kan. Nah jadi ya kan kita cuma fokus menyediakan template-nya dulu saat kita membuat sebuah kelas. Oke, aku rasa segitu saja pembahasan kita, pembahasan singkat ya tentang kelas ya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oke, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.